Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, persiapkan hati kami untuk boleh kembali dikirangkan oleh firman-Mu. Biarlah kami mendapatkan makanan, bukan hanya makanan dari dunia ini, tetapi makanan dari surga. Sehingga jiwa kami dikenyangkan dan dipuaskan oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu, bertumbuh dalam hikmat-Mu, sehingga kami makin boleh mengenal Engkau, boleh mengenal diri kami sendiri. Kami boleh lebih lagi menguasai hidup kami dan mempersembahkannya kepadamu berdasarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus-menerus dibimbing dan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita, studi kita mengenai kitab 2 Raja-Raja. Kita bulan lalu sudah mempelajari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita mempelajari pada waktu Elisa diserang oleh Aram, dan kita akan melanjutkan studi kita. Kita akan melihat 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat ke-24. Saya mengajak kita membaca ayat 24 dan 25 terlebih dahulu. Saya akan tampilkan di slide. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Nah saudara, kita melihat bagian ini adalah kelanjutan dari ayat yang ke-23. Nah kalau kita membaca ayat 23, di situ dijelaskan bahwa setelah Elisa memberikan kebaikan, dia menjamu orang-orang yang mau membunuh dia, maka orang-orang Aram itu tidak lagi masuk. Ya, di sini dikatakan sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, ayat 24 tiba-tiba terjadi serangan dari Raja Aram. Apa kelanjutan atau apa koneksi ayat 23 dan 24? Dikatakan ayat 23 sudah tidak masuk lagi, ayat 24 mereka menyerang. Jadi saudara, yang dimaksud dengan ayat 23 dengan tidak memasuki lagi negeri Israel bukan berarti mereka berhenti menyerang ya. Jadi yang pertama, mereka mungkin sudah tidak lagi menyerang kecil-kecilan. Karena kita melihat di dalam pasal 6 itu kan Raja Aram biasanya mempunyai satu rencana. Kita sabot orang Israel, kita serang bagian ini. Dan setiap kali rencana kecil-kecil itu Elisa selalu tahu dan bisa menggagalkan. Jadi setelah kejadian itu, maka mereka berhenti tidak lagi memberikan infiltrasi ya, menyerang masuk secara kecil-kecilan. Namun ayat 24, Raja Aram ini Ben-Hadad langsung melakukan serangan besar-besaran. Yang kedua, mereka tidak masuk ke negeri Israel dalam pengertian mereka sekarang sudah berhenti, mereka tidak mengincar Elisa. Jadi Elisa sudah bukan merupakan target utama lagi. Kalau kita membaca bagian sebelumnya yang kita pelajari bulan lalu, kita melihat bahwa mereka untuk sementara mengalihkan sasaran ya, dari sasarannya adalah tentara Israel, sekarang sasarannya adalah menyerang Elisa. Elisa mesti dibunuh dulu. Tapi sekarang di ayat setelah 23 dikatakan tidak lagi memasuki Israel, artinya mereka sudah tidak mengincar Elisa lagi. Nah ayat 24 dikatakan Ben-Hadad ganti strategi. Dia sekarang menyerang secara langsung. Dia mengirim tentara maju mengepung Samaria. Nah jadi strateginya menjadi perang besar, perang terbuka, dan dia mengepung Samaria. Akibat pengepungan itu saudara, suplai makanan menjadi berkurang. Nah kalau kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, kita bisa mendapatkan indikasi bahwa orang-orang di Samaria ini sudah ada di dalam fase bencana kelaparan. Pada waktu kita membahas misalnya pasal keempat, kita sudah melihat gejala itu, sudah ada kelaparan. Misalnya kasus di mana ada sekelompok rekan-rekan Elisa yang kemudian mencari makan dengan cara mencari tanaman-tanaman sekitar. Kenapa begitu? Karena tidak ada makanan.
Lalu di antara makanan yang dikumpulkan akhirnya beracun. Jadi dari situ kita bisa melihat ya ada gejala-gejala kelaparan. Lalu ada orang memberikan sumbangan roti cuma 20 yang mesti dikasih makan 100. Jadi karena kekurangan makanan maka Elisa memberikan mujizat dari 20 itu bisa untuk kasih makan 100 orang. Nah saudara nanti kalau saudara membaca pasal 8 di situ sudah dijelaskan bahwa Elisa memberi peringatan. Coba kita lihat ya pasal 8. Kita lihat pasal 8, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Nah ini ya, yang kita sudah pernah bahas di pasal yang keempat. Perempuan Sunem ya, perempuan Sunem baik hati, suka menolong, membuatkan semacam tempat tinggal, semacam mini apartemen gitu untuk Elisa. Jadi kalau melayani daerah sana bisa ada tempat penginapan. Dan ternyata dia tulus sekali, mau didoakan apa, dia bilang enggak perlu, saya betul-betul untuk Tuhan. Tidak minta apapun juga. Lalu kemudian perempuan ini diberi nasihat oleh Elisa ya. Berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ini peristiwanya kapan tidak diberitahu ya saudara. Jadi tidak diberitahu kapan. Mungkin saja perempuan ini tidak mengalami peristiwa yang akan kita baca ini. Jadi ini mungkin ceritanya adalah flashback. Nah, di sini dikatakan Tuhan akan mendatangkan kelaparan di Samaria 7 tahun. 7 tahun lamanya. Jadi sebetulnya peristiwa pengepungan Ben-Hadad itu adalah puncak. Jadi mereka udah kelaparan. Jadi sudah bisa bayangkan makanan sudah susah. Saya mengatakan pada waktu membahas mengenai kelaparan di situ. Kalau kita lihat ada orang miskin, dia lihat di Indomaret, di Alfamaret itu ada banyak makanan, tapi dia tidak bisa beli saudara, karena dia tidak punya uang. Ini kasus kemiskinan. Tapi kalau kasus kelaparan, saudara punya uang pun, makanannya itu tidak ada saudara. Makanannya itu langka. Gitu. Nah ini yang terjadi di Samaria, makanannya tidak ada. Ya, jadi kita sudah membahas di dalam pasal yang keempat, itu terjadi karena mereka menyembah berhala. Nah jadi mereka sudah kehabisan suplai makanan, diperparah dengan adanya perang. Dengan adanya kondisi perang itu maka produksi berhenti. Supply chain-nya berhenti. Sehingga akhirnya apa saudara? Karena tidak ada produksi, bahan dari luar tidak masuk, akhirnya terjadi kelaparan hebat. Maka bahan makanan menjadi langka dan akhirnya harga-harga naik secara menggila. Nah ini kan kita sudah menghadapi inflasi ya saudara ya, inflasi, resesi. Kalau resesi itu kan kalau misalnya sebuah negara 2 tahun berturut-turut pendapatannya itu minus gitu ya, maka dibilang resesi. Pada beberapa waktu ancaman resesi dan sebagainya pada waktu kita melewatinya di masa pandemi, mungkin secara mikro ya, secara keluarga itu kita tidak terlalu menghadapi kesulitan ya dengan resesi ya. Resesi kan seluruhnya ya, pasti ada dampaknya. Tapi inflasi itu lebih menakutkan. Inflasi itu lebih terasa ya saudara, kalau harga-harga naik gitu ya, di dapur tadinya belanja 100.000 sudah bisa selesai, sekarang cuma dapat separuh dan sebagainya gitu ya. Jadi makanan menjadi sangat mahal. Nah ini yang terjadi di Samaria. Jadi karena pengepungan, bahan makanan tidak ada, maka harga-harga naik luar biasa. Nah di sini dikatakan, tadi kita baca, itu hal-hal yang buruk pun akhirnya dimakan. Dan itu mahal saudara, jadi mereka sudah tidak peduli, mereka makan apapun. Yang pertama dicatat harga kepala keledai. Saudara, keledai itu termasuk binatang yang tidak boleh dimakan dalam perjanjian lama. Jadi karena perang sudah tidak ada halal dan haram buat mereka, tidak peduli. Tetapi Nats ini menuliskan semacam sebuah kondisi mengenaskan ya saudara. Jadi maksudnya ini loh, kamu kalau ketika tidak taat melawan Tuhan dan tidak mau bertobat, barang yang harusnya tidak pantas dimakan pun dimakan. Gitu. Ini bicara mengenai kepala keledai dan kotoran merpati. Memang ada banyak tafsiran saudara ya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kotoran merpati. Tapi banyak terjemahan tetap mempertahankan kotoran merpati. Kita nggak habis pikir cara makannya gimana gitu ya. Apakah itu kecampur sesuatu, tapi ini di sini dicatat, itu dicari saudara. Sebagai sesuatu bahan makanan.
Nah, jadi kalau kita melihat, keledai itu binatang yang tidak pantas untuk dimakan, dan ini kepalanya, saudara. Saudara kalau makan kepala ikan itu orang Indonesia kan doyan ya. Kepala ikan itu mahal gitu ya. Jadi kalau kita pergi cari gulai kepala ikan, wah itu biasanya mahal, spesial, dan banyak restoran yang menyajikan khusus gulai kepala ikan dan itu mahal. Tapi saya jarang dengar ada gulai kepala keledai loh, saudara itu. Itu makanan aneh kan, bukan gitu ya? Itu makanan yang aneh untuk dimakan, tapi dicari ini kepala keledai. Ya. Nah, jadi kepala keledai dicatat di sini harganya 80 sikal perak. 80 sikal perak. Nah, saya mungkin tidak akan mencoba untuk membuat 80 sikal perak ini menjadi seharga berapa rupiah gitu ya. Memang ada beberapa yang mencoba untuk itu, tapi saya mungkin lebih pendekatan gini kira-kira, saudara ya. Saya akan ajak saudara membaca 1 Raja-Raja 10 ayat 29. Untuk mengerti kira-kira berapa sih 80 sikal perak itu ya. Saya bacakan buat saudara ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 29. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim, Misraim itu Mesir ya. Misraim itu bahasa Ibraninya untuk Mesir. Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Wah mahal ya, kereta kuda itu 600 sikal perak. Seekor kuda, nah ini kuda Mesir saudara. Kuda Mesir bukan kuda sembarangan ya, kuda Mesir kuda yang bagus. Kuda yang bagus. Nah kuda yang bagus, kalau kita lihat harga kuda, ya kan, harga kuda itu kira-kira kalau yang biasa, saya tidak pernah beli kuda saudara, saya lihat di internet gitu ya. Penasaran berapa waktu lalu cek harga kuda. Menurut internet 15-30 juta itu kuda biasa. Kalau kuda pacu, kuda yang bagus, yang kuat, antara kira-kira 100 juta sampai 250 juta. Jadi kayak sebuah mobil ya, kira-kira harganya ya. Nah, di situ dikatakan harga kuda berapa saudara? Seekor kuda 150 sikal perak ini ya. 150 sikal perak. Jadi 150 sikal perak, saudara dapat seekor kuda. Tapi Anda untuk makan, makanan yang kurang pantas, yaitu kepala keledai, harganya separuh lebih seekor kuda. 80 sikal perak, hanya untuk makan. Jadi kita sudah lihat ya, ini inflasinya sudah tidak masuk akal. Itu yang mau dinyatakan di dalam kitab suci. Samaria sedang menghadapi kondisi yang sangat parah. Harga makanan saja seharga separuh kendaraan mewah saat itu. Saat itu kan kuda kan kendaraan, transportasi. Jadi harganya itu separuh mobil gitu kalau zaman sekarang kan. Itu buat makan saudara. Jadi uang sudah tidak ada harganya. Kenapa? Karena suplainya itu sudah demikian tidak ada. Nah saudara, hal ini para pembaca, ini kan yang membaca adalah orang-orang yang ada dalam pembuangan saudara. Kitab Raja-Raja ini ditulis lalu dibaca orang-orang yang sedang dalam pembuangan. Mereka kan merenung ya, kenapa kami dibuang Tuhan? Apa Tuhan sudah gak sayang sama kami? Atau yang lebih parah, apakah Tuhan tuh kalah sama dewa-dewa lain? Tuhan kalahkah dengan dewa-dewa orang Babel seperti Bel, ya kan, seperti Marduk dan sebagainya? Nah disinilah Alkitab memberikan penjelasan. Tuhan memang menyerahkan engkau. Tuhan menyerahkan engkau kepada Nebukadnezar. Tuhan menyerahkan engkau pada bangsa asing. Kenapa? Dikasih lihat sama Alkitab. Nih kelakuan raja-raja kamu. Ini kelakuan kamu. Dan kamu tidak mau bertobat. Itu sebabnya kamu ada di sana. Makanya saudara, di pembuangan itu mereka menyesal sekali. Dan ketika mereka balik dari pembuangan, mereka betul-betul tidak mau menyembah berhala. Ya, mereka kapok sampai akhirnya mereka kebablasan saking kencengnya memegang Taurat itu saudara. Peraturannya itu jadi banyak saking mereka tidak mau lagi melanggar. Itu nanti akhirnya menjadi jatuh ke ekstrim yang lain. Nah jadi kita melihat bahwa bagian ini kalau dibaca orang pada waktu itu mengingatkan, iya ya Musa udah pernah ingatkan dalam Ulangan pasal 32. Kalau kamu taat akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak taat menyembah berhala, saya akan bikin kamu kelaparan sampai kamu dalam kondisi susah. Dan kalau tidak mau bertobat saya gebuk lagi. Mereka ingat itu, iya ya kami dibuang itu karena dosa-dosa kami. Dosa-dosa para pemimpin kami. Ini bukan karena Tuhan kalah, ini bukan karena Tuhan jahat. Tuhan sudah sedemikian sabarnya, gak langsung hukum.
Sabar nanti raja satu, raja dua, terus dikasih kesabaran sama Tuhan. Tuhan bukannya langsung marah-marah, bukan Tuhan seperti itu, saudara. Begitu penuh cinta kasih, sabar menanti memberikan kesempatan. Nah, jadi kita melihat bahwa ini adalah bagian dari sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan dan menjadi peringatan. Lalu kita lihat ayat 26 dan 27. Pasal 6 ayat 26 dan 27, ayat selanjutnya ya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawab raja itu ya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemeras anggur?" Jadi Raja Israel yang adalah Raja Yoram ya, Yoram sedang galau, lalu kemudian berjalan-jalan di atas tembok. Ini settingnya kan ini ya saudara ya, polanya nanti muncul ya, Raja galau, solusinya bunuh hamba Tuhan. Ya, nanti Yoram galau, jalan-jalan, terus kemudian mau bunuh Elisa. Bulan lalu kita mempelajari Raja Aram galau, ada masalah, solusinya bunuh Elisa. Gitu. Jadi kita melihat bagaimana manusia berespon dengan cara-cara yang tidak benar. Lalu di sini dicatat mengenai berjalan di atas tembok, lalu nanti ada perempuan bicara mengenai pengorbanan anak. Kita juga mengingat pasal 3, di situ kita diperlihatkan raja yang berjalan di atas tembok, lalu kemudian mengorbankan anaknya, yaitu Raja Moab ya. Ada pola-pola yang sama. Nah jadi Yoram sedang jalan, galau, lalu datang orang minta pertolongan kepada raja. Yoram menjawab saudara, "Jika Tuhan tidak menolong engkau," jadi minta tolong raja. Yoram jawab, "Kalau Tuhan tidak menolong engkau, ya apalagi saya, apa yang bisa saya lakukan? Tuhan pun tidak mau tolong kamu loh, apalagi saya mesti gimana? Ya kasih dari kebun anggurku." Itu ngeledek saudara, mana ada, makanan sudah tidak ada lagi. Makanan sudah tidak ada lagi. Nah jadi di sini kita melihat saudara bahwa dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita tuh memberikan respons. Yoram kena masalah, Yoram berespons. Ben-Hadad punya masalah di pasal 6 awal dan dia memberikan respons. Naaman punya masalah, dia memberikan respon. Semua orang punya masalah, dia memberikan respon. Nah, pada waktu respons itu keluar, kita bisa melihat teologinya itu seperti apa. Karena dalam setiap respons kita itu menyatakan relasi kita dengan Tuhan seperti apa. Nah nanti kita akan melihat manusia itu responsnya terhadap masalah berbeda-beda meskipun menghadapi masalah yang sama. Yang pertama saudara, kalau kita mengingat ya, Yoram itu pernah dicatat berespon dalam hal apa saja. Nah kita lihat yang pertama itu ada di pasal 3 saudara, pada waktu kekurangan air. Dalam pasal 3, Yoram ngajakin Yosafat untuk berperang karena pada saat itu ada Raja Moab yang memberontak. Jadi kemudian dia bilang sama Raja Yehuda yaitu Yosafat, "Yosafat, ayo perang yuk." Diajak satu raja lagi, jadi 3 raja. Nah Yosafat setuju, dia juga confident, oh Raja Israel punya tentara banyak, tambah satu raja lagi ngelawan Moab, pasti Moab hancur. Ini saatnya, karena Moab itu ancaman. Setuju mereka perang sama-sama. Oh Yoram punya rencana saudara, kita serangnya lewat padang gurun ini, nanti kita menang. Jadi sudah confident, sudah punya rencana, jalan 7 hari, tengah-tengah 7 hari tidak dapat air saudara, bencana. Gitu. Wah masalah, ini penyerangan bisa gagal, bukan hanya mereka bisa kalah, mereka bisa mati di padang pasir. Nah pada waktu kondisi itu apa respon Yoram saudara? Jadi salah strategi, siapa yang bikin strategi? Dia. Waktu bikin strategi minta tolong Tuhan enggak? Enggak. Waktu ngajakin orang mau perang, tanya Tuhan enggak? Tidak. Siapa punya rencana? Punya inisiatif? Yoram. Siapa punya strategi? Yoram. Siapa eksekusi? Yoram. Sekarang siapa yang salah? Tuhan, saudara. Bukankah saudara lihat kayak begini? Ketemu orang ya marah-marah. Kenapa Tuhan gini? Lu ke gereja enggak? Enggak lah gitu ya. Ke gereja pun enggak pernah gitu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa kamu begini? Dia enggak peduli sama semua orang. Siapa yang punya rencana, siapa punya strategi, siapa yang melakukan, ya kan? Orang dagang,
Ketika untung nggak bilang-bilang, ketika rugi semua disalahin. Iya kan? Waktu untung nggak bilang-bilang, waktu rugi salah kamu gitu kan. Semua jadi salah. Nah jadi kalimat Yoram di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 10 kita baca saudara ya. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Ini kan membabi buta ya kesimpulannya. Yang manggil tuh siapa gitu. Yang manggil Yosafat adalah Yoram. Jadi yang ngajak perang tuh Yoram. Yang ngajak ke padang pasir siapa? Ya padang gurun siapa? Yang ngajak ke padang gurun Yoram. Tapi sekarang dia bilang Tuhan panggil kita bertiga mau bunuh kita. Itu responnya dia. Jadi kita melihat, oke, Yoram itu teologimu, itu sikap kamu. Jadi kamu itu kalau ada kesulitan, kamu tidak mau gentle mengakui dosa, tidak mau bertobat. Kamu playing victim. Kamu self pity, kamu mengasihani diri, kamu cari korban, kamu sikat korban, dan endingnya kamu nyalain Tuhan. Dan kamu maki-maki dan tidak ada solusi. Saudara, apakah kita mau seperti Yoram? Pokoknya kalau ada kesulitan, saudara sedang kesulitan punya masalah, self pity, ya kan? Salah orang lain, lalu marah-marah, terakhir marah sama Tuhan, dan tidak ada solusi. Ini tipe Yoram, ya kan? Jadi pada waktu ada kesulitan langsung salahkan Tuhan. Yoram tahu Allah Maha Kuasa, dia tahu kok Allah itu Maha Kuasa. Tapi yang problem adalah dia tidak mau berelasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tuhan yang menyerahkan saya, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang apa. Tapi Tuhan itu nggak ada urusannya sama saya. Dan saya tidak mau berelasi dengan dia. Jadi satu sisi Yoram tahu Tuhan itu kuat. Tapi satu sisi Yoram mau menunjukkan bahwa dia mau berontak sama Tuhan yang kuat itu. Nah ini adalah paradoks saudara. Kadang-kadang kita mengakui Tuhan kok hebat tapi saya tidak mau diatur. Maka di sini Yoram mau menunjukkan bahwa dia tidak mau tunduk. Allah itu Maha Kuasa tapi dia tidak baik terhadap Yoram. Maka meski mengakui Allah Maha Kuasa, Yoram juga mau mengatakan bahwa ia hebat juga dengan pemberontakannya. Dan ini semua bukan salahnya Yoram, tetapi ini adalah salah Tuhan. Nah, saudara, responnya itu dikontraskan dengan respon Yosafat, Raja Yehuda. Ingat ya, ada 3 raja pergi perang. Jadi Yoram punya masalah, dengan Yosafat punya masalah sama. Bahkan Yosafat ini korban dari ajakannya Yoram. Jadi ketika sama-sama kehausan, sama-sama takut akan kekalahan perang, bagaimana respon Yosafat? Kita lihat ayat 11 dari 2 Raja-Raja 3. Kita baca. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Nah, saudara lihat ya, sama-sama punya masalah, tapi responnya bisa beda. Yang satu salahkan orang lain, semua disalahkan. Ya. Jadi kalau ibarat kita ya saudara ya, enggak tahu ada masalah keluarga, istri yang salah, anak yang salah, tetangga yang salah, semua yang salah, termasuk apa? Buntut-buntutnya pendeta yang salah karena akhirnya menunjuk Tuhan. Semua salah, anak juga gitu, papa yang salah, dan naik kelas mamanya disalahin, papanya disalahin, adiknya disalahin, gurunya disalahin, semua disalahin. Buntutnya nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Jadi ini tipikal orang yang tidak solutif dan mengkasihani diri dan menyalahkan semua orang dan dia tidak pernah salah. Itu tipe Yoram. Tapi tipe Yosafat beda saudara. Begitu ada masalah, dia langsung pikiran satu apa? Tuhan bilang apa ya? Nah ini orang yang benar saudara ya. Jadi responnya dia ketika dia ada kesulitan, dia nanya dulu Tuhan mau apa gitu. Saya udah benar atau salah? Jadi pertama dia langsung nanya, ada nabi enggak? Kenapa dia nanya nabi? Dia mau minta petunjuk. Tuhan ngomong apa gitu. Jadi saudara ada orang yang ketika kesulitan nyalain semua, yang satu nanya, Tuhan saya udah benar belum? Saya butuh firman Tuhan, saya butuh bijaksana. Dia cari saudara. Dia mungkin tanya sama orang yang berhikmat, tanya hamba Tuhan, dia tanya apa-apa, atau dia baca Alkitab, atau dia diskusi, atau dia introspeksi diri. Dia tanya, benar gak saya? Saya ada di sini menghadapi kesulitan, siapa yang salah? Apakah saya yang salah? Kalau saya yang salah, Tuhan mau ngomong apa nih? Nah ini Yosafat saudara. Jadi Yosafat dan Yoram itu responsnya bumi dan langit.
Kontras sekali. Yoram membela diri, angkuh, tidak mencari solusi, melampiaskan kemarahan pada Tuhan, menyalahkan yang lain. Tetapi Yosafat tidak. Dia bahkan tidak sibuk dan tidak sempat menyalahkan Yoram. Saudara bayangkan ya, misalnya saudara diajak kongsi sama teman, 3 orang kongsi. Sama-sama kejeblos saudara. Habis saudara punya investasi. Saudara kan pasti pertama kali nanya, kok kamu jeblosin saya sih? Kan begitu saudara ya. Ini kan saudara bisnis bertiga, ini kan Yoram, Raja Edom sama Yosafat ini kan bisnis kan saudara ya. Dia mau nyerang Moab kok. Ini kongsian bersama, kalau mereka menang kan hartanya bagi 3. Moab itu kan jadi jajahan mereka bagi 3 keuntungan, ini bisnis bersama. Kalau dianalogikan di dalam dunia bisnis saudara ya. Nah kalau orang sudah ngajakin investasinya hancur, kan saudara bisa nanya sama teman. Kamu rencananya apa sih ini? Rencana akhirnya jadi hancur begini. Kan saudara bisa salahin. Nah Yosafat sebetulnya punya wewenang, punya hak untuk menyalahkan Yoram. Yoram tidak usah tanya, langsung salahin Tuhan. Yosafat sedikit pun dia tidak sempat untuk menyalahkan Yoram. Dia langsung to the point, cara solusinya gimana, Tuhan maunya apa. Saya benar apa enggak, dia langsung cari posisinya, saya benar apa tidak dulu. Nah saudara, jadi kita melihat sementara Yoram sibuk cari-cari pembelaan, Yosafat sibuk cari solusi. Ini orang yang benar di hadapan Tuhan ya. Dia cari kehendak Tuhan, dia introspeksi, salah jalan apa tidak, dia mau dikoreksi, dan dia cari solusi, saya harus gimana. Ini udah kejadian ini, sekarang solusinya gimana, apa yang harus saya lakukan. Ini Yosafat dan Yoram. Nah jadi kita lihat saudara, di dalam catatan 2 raja-raja, kita sudah melihat Yoram ini raja kayak apa gitu. Yang kedua saudara, sikap atau respon yang berikutnya dari Yoram. Ini ada pada 2 Raja-Raja pasal 5. Kita sudah membahas kisah Naaman ini ya. Coba kita lihat ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Yoram ini apa-apa ngomong Tuhan ya saudara, tapi sangat tidak religius dan sangat tidak rohani. Mulutnya tuh Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya. Tapi kalau nggak disalahin, dimaki, itu orang nggak benar ya. Tapi Tuhan terus. Jadi ini dia seorang teolog yang parah gitu, teolog yang ngawur. Dia ngerti Tuhan tapi relasinya sama Tuhan kacau balau gitu. Misalnya dia mengatakan ini, saudara, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, itu kan benar gitu. Siapa bisa menghidupkan dan mematikan? Ya Allah. Tapi aplikasinya salah semua gitu. Jadi dia tidak bisa melihat situasi dengan benar. Yoram itu melihat Ben-Hadad secara marah, curiga, dia mengkasihani diri, ya ini gara-gara, ini pasti cari gara-gara, matilah aku, celakalah aku, kamu yang problem dan sebagainya. Jadi Ben-Hadad dilihat sebagai pencari masalah dan sebagainya. Tapi Elisa beda, saudara, lihat masalah ini. Ya. Yang pertama saudara, Elisa kasih tahu Yoram, ini kesempatan loh. Jadi ini ancaman loh. Elisa ini ancaman, bukan, ini kesempatan. Aku lagi dalam masalah loh, ini bahaya, ini kesempatan Yoram. Coba saudara, mungkin saudara juga mengalami kesulitan, masalah dan sebagainya. Tetapi mungkin saudara perlu melihat bukan, oh ini gara-gara Tuhan, ini gara-gara ini, semuanya bikin masalah, ini orang cari gara-gara, ini orang bikin ribut. Tapi saudara bisa mengatakan, ini kesempatan. Ada satu kesempatan yang dikerjakan. Elisa mengatakan, ini kesempatan supaya Raja Aram itu bisa melihat ada Nabi Tuhan di Israel. Ini kesempatan. Dan ketika Yoram mengatakan, cuman Allah yang bisa menghidupkan, maksudnya adalah, iya Allah bisa. Dia menghidupkan dan mematikan, tapi Allah tidak mau pakai saya. Iya Yoram, Allah tidak mau pakai kamu, tapi Allah mau pakai Elisa. Dan Yoram tampaknya sungkan atau dia segan untuk mengakui hal itu. Saya kan raja, harusnya Tuhan kerja lewat saya dong. Enggak saudara, Tuhan tidak mau kerja lewat dia. Tuhan mau kerjanya lewat Elisa. Dan kenapa Yoram sebagai raja tidak bangga dan minta nasihat pada Elisa dan memuliakan Tuhan lewat pelayanan Elisa.
Saudara, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa pakai saudara, tapi dia juga bisa nggak pakai kita, saudara. Dia juga bisa pakai orang lain. Dan kita sebagai anak Tuhan harus punya kebesaran hati itu. Kalau itu adalah anak kita, pasangan kita yang lebih rohani dari kita dan kita perlu belajar, apa salahnya? Kalau Tuhan mau bekerja lewat mereka, kenapa kita tidak dorong mereka? Kenapa kita harus halangi orang-orang yang punya potensi yang dipakai Tuhan? Saya dan saudara ini adalah tubuh Kristus. Dikatakan oleh Paulus kita masing-masing punya fungsi. Mata tidak perlu iri kepada tangan, tangan tidak perlu iri pada kaki. Setiap kita punya kelebihan masing-masing, setiap kita punya tempat masing-masing. Dan kenapa Yoram tidak bisa melihat Elisa? Matanya gelap, saudara. Tuhan cuman yang bisa menghidupkan dan mematikan. Elisa dipakai oleh Tuhan, kenapa kamu gak panggil Elisa? Dia tidak bisa melihat itu, dia gak bisa melihat kesempatan. Setiap kesempatan ngeluh, dan dia tidak bisa melihat ini kesempatan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah bagian yang baru saja kita baca. Ya. Siapa yang sanggup? Kalau Tuhan tidak mau tolong kamu, apalagi aku. Jadi Yoram sekarang pakai Tuhan sebagai dalih ketidakmampuannya. Dia tidak merespon dengan kasih. Saudara, misalnya begini ya saudara ya. Kita ada dalam kesulitan, sama-sama kita sulit. Sama-sama kita ada kelaparan. Lalu ada orang susah ketemu saudara dan saya. Lalu bilang, Pak tolong. Apa kita mau merespon gini saudara? Tolong, Tuhan aja gak tolong saya, apalagi tolong kamu. Apa kita akan ngomong begitu saudara? Atau kita akan ngomong sama dia, Tuhan gak tolong kamu apalagi saya, bisa apa saya? Itu adalah kalimat yang sangat penuh dengan tidak punya kasih dan tidak ada simpati. Kalau kita sedang kesulitan saudara, ada orang datang ketemu kita, Pak tolong, Bu tolong. Bukankah kita akan mengatakan, apa ya yang bisa saya tolong? Kalaupun kita tidak bisa tolong, bukankah kita bisa mendoakan? Bukankah kita bisa memberikan semangat? Semangat ya Pak, semangat ya Bu. Kita sama-sama susah. Kita dalam kondisi seperti ini. Kita harusnya kompak. Yuk kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita bisa encourage. Atau ketika dia menceritakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, kita bisa memberikan kepada dia empati. Kita bisa ikut sedih, susah sama dia. Kita bisa mengasihi orang itu. Tapi kalimat saya tidak peduli. Allah aja gak tolong kamu kok, apalagi saya, bisa apa saya? Wah, kalimat itu muncul dari seorang raja yang harusnya jadi gembala. Saudara, ketika orang dalam pembuangan baca ini, kok rajaku begini ya gitu. Ini kesulitan bagi semuanya, kamu raja, kamu pemimpin. Kita semua sama-sama susah, ternyata begini respon kamu. Mereka tahu kenapa Tuhan menghukum mereka. Saudara, kita lihat ayat berikutnya, ayat 28 sampai 31. Kemudian bertanyalah raja kepadanya. Masih ditanya ya, jadi ternyata dia masih terus menggali. Tapi kita lihat pertanyaannya apa. Ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini, jadi ada dua perempuan ya saudara ya. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata padanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Jadi saudara bayangkan ya, saking parahnya inflasi di Samaria waktu itu sampai terjadi kanibalisme. Jadi saudara bisa membayangkan apa yang dicatat di dalam kitab suci ini, apa yang terjadi di Samaria ini ekstrim sekali ya. Ya, kita ada inflasi, ada apa, tapi kita kan lihat ya Amerika 9% ini masih oke gitu ya dan sebagainya. Kita melihat apa yang terjadi di Samaria ini sangat ekstrim, saudara. Ini sangat ekstrim. Nah, jadi ayat 30, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Dia pakai kain kabung. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Ini solusinya ya. Jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Itu solusi. Jadi raja punya masalah, raja punya kesulitan, solusinya adalah potong kepala hamba Tuhan. Ini solusi. Saudara bisa bayangkan ya, raja seperti ini memerintah jadinya kayak apa?
Yoram mengizinkan perempuan itu bicara. Silakan bicara. Saya mau dengar. Nah, dua perempuan bicara kepada raja mengenai anak, yang satu sudah mati, yang satu bagaimana. Ini mengingatkan kisah apa, saudara? Dua perempuan ngomong sama raja, bicara mengenai anaknya. Yang satu sudah mati, yang satu mau diapakan. Kisah apa, saudara? Salomo ya, betul. Ini kisah Salomo. Dan Salomo kan juga ada di dalam kitab Raja-Raja. Jadi pembaca kitab Raja-Raja langsung, oh ini tadi yang di bagian depan itu loh. Satu raja-raja nih. Iya kan? Kejadiannya sama. Bentuknya sama. Cuman ini lebih noir, lebih dark. Lebih suram, lebih menakutkan. Kalau Salomo kan yang satu mati ketindian gitu ya. Yang satu masih hidup. Lalu kemudian ditukar anaknya. Ya kan? Lalu datang Salomo bilang, ya sudah ambil potong. Tentu saja Pak Salomo itu tidak bermaksud sungguh-sungguh pengen dipotong, saudara ya. Tapi ini adalah sebuah ujian. Dari pancingan itu Salomo mengerti siapa ibu yang sebetulnya, ibu yang sejati. Dan ditulis setelah itu seluruh Israel tahu, saudara. Seluruh Israel tahu. Nah ini inti cerita tadi. Kenapa kisah Salomo dicatat? Seluruh Israel tahu bahwa hikmat Tuhan dan kepenuhannya berdiam pada Salomo. Jadi melalui kisah itu, kitab suci mau menyatakan Salomo itu raja yang diberkati Tuhan dan hikmat Tuhan itu ada pada dia. Karena dia hidup setia pada Tuhan, menjalankan firman Tuhan, roh Tuhan mengurapi dia. Sehingga karena dia diurapi Tuhan, dia bisa memecahkan masalah. Itu poin dari penulisan kisah Salomo. Nah kisah Yoram ini mirip, tapi sebetulnya efeknya berbeda. Penulis kitab suci mau kasih tahu, Yoram raja yang gak berguna, yang gak bisa berbuat apa-apa, dan setelah kisahnya ditulis, seluruh Israel harus tahu bahwa hikmat Tuhan gak pernah ada pada Yoram, dan ini raja yang tidak diberkati Tuhan. Bentuknya sama, efeknya beda. Ya, jadi kalau saya baca ini sama ya, mirip. Ya betul mirip ceritanya, tapi efeknya beda. Ini raja yang bukan Salomo. Ini raja yang kebalikan Salomo, ya kan? Kalau melalui kisah Salomo kita melihat Tuhan menyertai Salomo, dalam kisah dua wanita ini kita tahu bahwa Tuhan tidak menyertai Yoram. Hikmatnya tidak ada pada Yoram. Ia bukan bukan raja yang disertai Tuhan. Yoram bukan Salomo. Kita lihat dia sama sekali tidak bisa menjawab masalah dua perempuan ini. Jadi dia tidak menjawab apa-apa, cuma nanya, tidak dijawab. Nah kalau Salomo begitu tanya, langsung dia menguasai keadaan. Langsung dia ambil alih pimpinan, langsung dia mengarahkan, langsung dia mendapat kesimpulan, langsung dia mendapatkan kebenaran. Yoram tidak, saudara. Ya kelaparannya tetap ada. Dia cuma bisa nangis, marah-marah, jerit-jerit, sobek baju, pakai baju kabung. Ya, itu yang dilakukan oleh Yoram. Nah saudara, kalau kita mau menggali lagi ya, kedua perempuan yang makan anaknya ini bisa kita kontraskan dengan tadi pasal 8. Dua orang ini makan anaknya, sementara perempuan Sunem itu kan dipelihara oleh Tuhan kan. Elisa datang, pergi, bentar lagi mau kelaparan. Oh gitu ya, Nabi, iya. Ajak keluargamu pergi ke tempat lain, yang penting jangan di sini. Mereka pergi, saudara. Mereka pergi. Nah, ini perempuan Sunem ini kan dicatat perempuan yang sangat mencintai Tuhan. Saudara. Sangat mencintai Tuhan. Dia tidak punya anak, tapi tidak pernah marah sama Tuhan. Dia tidak punya anak, sama suaminya hidup baik-baik, sama-sama melayani Tuhan. Bahkan ketika hamba Tuhan nanya, dia nggak bilang, loh, aku minta anak atau apa, enggak. Dia melakukan kebaikan itu bukan karena supaya dikasih anak oleh Tuhan, tidak, tulus dari dalam hatinya. Maka setelah itu Gehasi yang kasih tahu Elisa, itu si perempuan ini tidak punya anak, guru. Gitu. Oh ya kalau begitu panggil dia, panggil dikasih anak, anaknya mati. Perempuan Sunem ini datang dengan hati hancur. Elisa aku tidak minta loh, aku tidak minta, hamba Tuhan aku tidak minta. Buat apa dikasih kalau sekarang dipanggil, terus kemudian Elisa datang dan akhirnya Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Wah saudara kalau kita melihat ya, perempuan ini sangat diberkati dan diperhatikan Tuhan. Poin apa yang mau dinyatakan dalam pasal 6, 7, dan 8 ini saudara?
Saudara-saudara sekalian, Tuhan menjaga mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan memelihara hidup perempuan ini. Jadi dua perempuan yang sampai makan anaknya ini dikontraskan sama perempuan yang mengasihi Tuhan, yang akhirnya dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi setelah 7 tahun itu, bahkan saudara, setelah 7 tahun pergi, kita akan bahas ini dalam bulan-bulan selanjutnya, setelah pergi 7 tahun, dia balik, tanahnya sudah gak ada saudara. Tanahnya sudah gak ada, ya kan? Dianya juga sudah bukan orang yang kerja di tempat itu, rumahnya sudah tidak jelas dimiliki siapa gitu kan. Tuhan pelihara lagi saudara. Jadi pada waktu itu Yoram sudah mengakui lah ya kuasa Tuhan dan lebih mengakui Elisa. Saat itu dia lagi ngobrol sama Gehasi. Waktu ngobrol sama Gehasi, dia nanya, Gehasi, cerita dong tentang gurumu. Lalu Gehasi mulai cerita. Elisa tuh begini, Tuhan dipakai dia. Suatu ketika ada seorang perempuan, ya perempuan mengasihi Tuhan. Kan Gehasi yang nanya. Lalu kemudian dikasih anak, anaknya mati dibangkitkan. Lagi cerita begitu saudara, perempuannya datang ketemu raja. Lagi bilang, raja aku pergi 7 tahun balik rumahku enggak ada, aku harus bagaimana? Jadi saudara lihat ya, ini diatur. Ketika perempuan ini pulang, raja lagi ngobrol sama Gehasi. Begitu muncul Gehasi langsung ngomong, lah raja ini perempuannya. Coba lihat saudara, ini pengaturan Tuhan. Ini perempuannya. Raja langsung bilang, coba cerita. Perempuan ini cerita langsung. Wah, raja tersentuh saudara. Langsung raja bilang, oke, sekarang titah saya. Pengawal, kembalikan rumah perempuan ini, semua hasil ladangnya 7 tahun ini balikin kasih ke dia. Tuhan pelihara loh saudara. Bahkan raja kayak Yoram pun hatinya diatur oleh Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau katakan? Di tengah-tengah inflasi yang menggila, di tengah-tengah kondisi yang se-ekstrim apapun, umat Tuhan tidak perlu khawatir. Tuhan memelihara. Nah saudara, kita mendengar banyak berita yang kurang baik ya ke depan ya. Ada yang bilang udahlah gak usah takut, ada yang nakut-nakutin, nanti ini negara bangkrut dan sebagainya gitu. Ada orang yang biasa aja, ada orang yang sampai ketakutan gitu. Nah berita apa yang saya sampaikan kan khususnya buat saudara yang sedang ketakutan gitu ya. Kalau saudara, ini masih bisa orang macam-macam dalam merespon berita. Tetapi saudara sekalian, dalam kondisi se-ekstrim apapun kalau terjadi, kisah ini mengingatkan kita, ya ada kelaparan, ya ada bencana. Tapi Tuhan memelihara mereka yang takut akan Dia. Ini poin utama saudara. Ketika inflasi, ketika resesi, bahkan ketika keadaan tak terkendali, bagaimana kita bersikap? Kita mesti tahu, kita tidak boleh seperti Yoram, nyalain Tuhan, nyalain ini. Enggak, kita tanya Tuhan apa yang harus kulakukan. Dan kemudian kita percaya Tuhan memelihara kita bahkan dalam kesulitan apapun. Nah saudara, pada waktu kita diajak kembali melihat oleh penulis ya, bahwa Yoram itu pakai baju. Ini baju apa sih saudara? Baju kabung itu. Baju kabung itu kan baju tanda pertobatan. Jadi Yoram ini pakai baju berkabung, tapi dia tidak bertobat. Nah ini aneh ya. Dia pakai baju berkabung harusnya mengatakan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Bahkan dia pakai baju kabung, mulutnya itu sumpah serapah kepada Tuhan. Bahkan mau membunuh hamba Tuhan. Ini raja betul-betul hatinya itu bebal. Ya. Maka akhirnya nanti dia dihukum oleh Tuhan ya. Jadi dia sudah merobek bajunya, memakai kain kabung, tapi ada yang kurang. Dia tidak berseru memohon pengampunan pada Tuhan. Kadang-kadang kita lihat ya, orang sedang dalam sebuah kesusahan, dia sudah menangis, dia sudah menjerit, dia sudah mengeluh, tapi tidak muncul kalimat pertobatan kepada Tuhan. Tidak muncul kalimat dia datang dengan rendah hati pada Tuhan. Tidak muncul kerinduan dia dipulihkan oleh Tuhan. Sudah marah itu lalu kemudian menyalahkan yang lain. Sayang sekali saudara, sayang sekali. Harusnya ketika Yoram sudah demikian dihukum oleh Tuhan, Tuhan janji kok, apabila mereka berbalik dan bertobat, aku akan memulihkan mereka, aku akan memulihkan negeri mereka. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar setianya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Pada waktu Yoram kalau misalnya datang bertobat, dia tentu akan dipulihkan. Tapi dia tidak, saudara. Karena dia memang tidak mirip Salomo. Dia lebih mirip Isabel dan Ahab. Memang keturunan mereka. Jadi kalau Salomo, ya dia berhikmat Tuhan. Kalau Isabel dan Ahab,
kalau ada kesulitan, bunuhlah hamba Tuhan. Ya caranya begitu. Yang pertama Ahab ketemu Elia. Inilah orang yang mendatangkan malapetaka dan perkara bagi Israel. Elia tidak mau kalah, saudara. Dia tunjukkan bukan saya tapi kamu. Karena kamu dan istrimu membawa penyembahan berhala. Kamu yang membuat negeri kita ini jadi seperti ini. Jadi sudah dia biang perkaranya, dia salahkan Elia. Dan akhirnya Elia mau dibunuh. Elisa, saudara, juga demikian. Jadi kita kalau melihat, saudara ya, jejak Yoram ini adalah jejak leluhurnya. Menyalahkan Tuhan, membunuh hamba Tuhan. Elia mau dibunuh oleh Ahab, mau dibunuh oleh Isabel. Elia mau dibunuh oleh keturunan Ahab, namanya Ahasia. Sampai Ahasia kan kirim 3 kali ya, 50 orang. Lalu kenapa saudara? Karena Ahasia itu sakit. Ahasia sakit. Terus ini di pasal pertama, saya tidak bahas ya. Ahasia sakit, dia kirim utusan. Cari di satu kota, ada Baal siapa gitu ya. Tanya sama Baal itu, saya ini akan sakit, sembuh atau mati. Maka utusan pergi. Tengah jalan, Elia tuh ketemu, kamu mau kemana? Gitu. Ini Tuhan, saya disuruh sama raja untuk ketemu di sana. Kasih tahu rajamu. Apakah tidak ada Tuhan di Israel? Apa enggak ada nabi di Israel? Sampai kamu harus pergi ke sana. Bilang sama dia, karena dosa-dosamu Tuhan tidak akan izinkan kamu sembuh. Kamu akan mati. Wah, pada waktu itu ketakutan ya. Mungkin Elia tuh sangat tegas ya. Pulang, langsung bilang, loh kok sudah pulang? Sudah ketemu itu Nabi Baal? Belum, bukan. Saya ketemu orang lain. Siapa? Orangnya pokoknya ngomong, kamu akan mati. Waduh, ini kok ngomong jelek soal aku? Ya, udah mulai tebak-tebak. Orangnya kayak apa nih yang ngomong jelek ini? Kurang ajar ini. Dia pakai baju kulit unta apa? Itu pasti Elia itu. Dia nggak pernah ngomong yang baik tentang aku. Sekarang pasukan, dia bawa 50 orang, tangkap Elia. Elia lagi di atas, 50 orang datang. Terus kepala pasukan bilang, turun kamu. Si Elia bilang, kok saya yang turun? Kamu yang naik. Begitu 50 orang mau naik, api dari Tuhan nyamber, blar, mati semua. Ahasia masih tidak mau kalah. Kirim lagi 50 orang. 50 orang datang. Elia, turun kamu. Turun, kamu yang naik. Mereka naik, yang turun api, saudara. Blar, mati lagi. Ahasia masih nggak mau kalah. Kirim lagi 50 orang. Kali ini kepala pasukannya pintar, saudara. Udah sampai di bawah dia lutut. Tuhan, kasihan nyawa kami Tuhan, gitu ya. Tuhan, jangan Tuhan, ingat nyawa kami, raja mau ketemu. Tuhan bilang sama Elia, kamu gak akan diapa-apakan, turun. Elia baru turun. Ini sama Ahasia, saudara. Elia mau dibunuh sama Ahasia. Lalu kemudian Elisa juga begitu, saudara. Mau dibunuh sama Raja Aram, mau dibunuh sama Yoram. Kerjaannya itu mau dibunuh. Maka saudara, orang yang melayani Tuhan harus siap menghadapi penolakan dan ancaman. Itu bagiannya gak terpisahkan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita membawa jiwa kepada Kristus, kita tidak bisa melepaskan bahwa mungkin ada penolakan, ada penghinaan, bahkan mungkin ancaman. Tetapi kenapa kita tidak takut? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan yang berdaulat akan menjaga kita. Bahkan kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu pun dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita tahu pasti bahwa itu adalah untuk kebaikan kita, karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa akhirnya Yoram mau membunuh Elisa. Mungkin ya dia pikir harusnya Elisa berdoa supaya kita nggak mengalami kesulitan ini. Kok Elisa nggak berdoa? Atau mungkin dia pikir gitu ya, aduh harusnya Elisa bunuh aja tuh tentara Aram pada waktu itu, waktu kita sudah tangkap malah dikasih makan, lonjak mereka. Kira kita lemah gitu ya. Atau mungkin dia pikir harusnya Elisa tuh jangan nolong Naaman, jenderalnya kan Naaman. Udah Naaman sakit kusta dimatiin aja, malah disembuhin. Akhirnya sekarang mereka malah kuat kan, dan sebagainya. Mungkin banyak alasan. Sampai akhirnya ya sudah kita bunuh aja dia. Sekarang kita lihat saudara ayat 32 dan 33.
Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya. Saudara perhatikan ya, yang satu galau, yang satu duduk-duduk loh saudara. Lihat ya, orang di tengah-tengah kondisi apapun, Elisa tuh tenang, dia dipelihara oleh Tuhan. Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Dia udah tahu. Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahan dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Kapan dia berharap sama Tuhan, saudara? Dia kapan dia berharap? Gak pernah tiba-tiba marah-marah kayak begini. Ini orang kayak begini kita pasti akan jumpai dalam kehidupan. Jadi raja itu sumpahnya tuh aneh gitu. Udah sumpah lupa sendiri gitu ya. Saya pokoknya akan penggal kepala Elisa gitu. Tapi Elisa tahu itu, raja ini akan berubah pikiran. Maka dia bilang pada para penatua, tahan pintu. Ya, pokoknya suruhannya yang mau bunuh saya tahan. Ya, nanti kalau rajanya datang buka pintu. Benar saudara, ketika ditahan, buka pintu, ditahan sama penatua, nggak boleh masuk. Begitu raja datang buka pintu. Raja datang ngobrol, ya, dan dia tidak lagi mau membunuh Elisa ya. Kita lihat pasal ke-7 sekarang, ayat pertama dan kedua. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan saudara ya, tadi kepala keledai 80 sikal, lalu tai burung itu 5 sikal. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi di sini ada ketidakpercayaan ya, dan ada ledekan dari perwira yang disuruh. Nah jadi kembali saudara, Elisa itu tidak membalas Yoram dengan kekerasan. Dia tidak menyuruh penatuannya bersiap berperang, memerangi, membunuh dan sebagainya. Elisa sama sikapnya ya, sebagaimana dia mau dibunuh oleh tentara Aram, dia hanya mencegah lalu memberi makan. Demikian juga dengan Yoram, dia mencegah dan dia memberi makan, tapi memberi makan besoknya ya, dijamu dengan makanan yang luar biasa. Ya, jadi sama-sama Elisa memberikan makanan kepada mereka yang menjahati dia. Kita lihat saudara ya, pembalasan adalah hak Tuhan. Maka sebagai orang Kristen kita tidak perlu sibuk untuk membalas dendam, tetapi kita sibuk untuk menggenapkan rencana Tuhan. Saudara, perhatikan ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah dia terlebih dahulu cari siapa yang salib dia, siapa yang ledek dia? Tidak ada kan. Itu bukan poin utama tugas Kristus dalam dunia. Dia sibuk apa saudara? Menunaikan panggilan dia. Cari orangnya, lalu kemudian ketemu Pilatus. Tus, Tuhan dia bangkit gitu kan. Ngapain kamu? Cuci tangan, sok bersih kamu. Kotor. Wah, ketakutan Pilatus. Terus cari orang yang pukul kepala dia, lalu kemudian meludahi dia, yang tutup matanya. Siapa yang mukul kamu? Aku tahu kamu yang pukul kan? Aduh ampun. Dan kemudian satu persatu mati mengenaskan. Enggak begitu kan saudara. Tapi kadang-kadang imajinasi kita kan begitu kan. Orang kalau jahat sama kita bayangin dihancurin satu persatu gitu. Itu bukan panggilan kita saudara. Kita hidup tuh ngapain sih? Kita memfokuskan diri untuk menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan pada kita. Itu fokus kita. Jadi bukan menunjukkan betapa hebatnya saya atau betapa orang-orang yang jahat sama saya akan dihancurkan. Bukan itu poinnya. Maka tidak perlu sedih juga melihat orang yang tidak baik pada saudara itu diberkati Tuhan. Ya bersyukur saja gitu. Karena Tuhan itu baik dan adil. Gitu. Jadi kita fokuslah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, Elisa tidak fokus pada balas dendam, menjahati orang gitu ya. Tapi dia fokus pada rencana Tuhan. Nah kita lihat ya berita gembira yang dibawa oleh Elisa. Tadinya 1/4 kap tai merpati harganya 5 sikal.
Seperempat cup itu berapa liter ya? Seperempat cup itu, jadi 1 cup itu kira-kira 2 liter. 1 cup 2 liter. Seperempat cup berarti setengah liter. Setengah liter tai merpati harganya 5 sikal, saudara. Ya, itu setengah liter. Tapi di sini dikatakan sesukat tepung. 1 sukat tepung itu 12 liter, saudara. Jadi tadinya setengah liter tai, gitu ya. Setengah liter tai itu harganya makan apa sih? Itu makanan nggak karu-karu. Itu 5 sikal. Sekarang 1 sikal dapat 12 liter tepung yang baik. Zaman dulu orang makan roti, saudara. Tepungnya ini tepung yang baik, tepung yang spesial. Ya, jadi kalau saudara misalnya punya stik, saudara simpan di kulkas, ya. Kadang-kadang kalau saudara punya daging yang baik, wah itu kan untuk acara-acara spesial gitu ya. Daging yang baik, yang mahal, saudara simpan. Nanti kalau ada tamu spesial atau acara spesial, saudara keluarkan. Nah ini tepung yang baik, saudara. Itu harganya cuma 1 sikal. Jadi maksudnya apa, saudara? Di sini bahkan dikatakan ya, kalau jelai itu 2 sukat atau 24 liter, itu 1 sikal. Harga akan normal, bukan hanya normal, jadi murah lagi. Jadi akan murah lagi. Jadi Tuhan akan memelihara. Ya, jadi Elisa bilang, emang Tuhan nggak bisa pelihara? Kalau Tuhan mau kasih kelaparan atau Tuhan mau kasih kelimpahan itu terserah Tuhan, itu hak Tuhan. Ya, dan lalu ada orang yang menghina pekerjaan Tuhan, yaitu kapten raja itu. Dan Elisa mengatakan nanti kamu akan melihat, tapi kamu nggak akan ngalamin. Kenapa saudara? Karena begitu terjadi dia mati diinjak-injak. Nah saudara, singkat cerita, ayat ketiga dan keempat coba kita lihat ya. Kita lihat bagaimana Tuhan membebaskan Israel. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Jadi Yoram ini dikontraskan dengan 4 orang sakit kusta, saudara. Penulis mau mengatakan ini loh, 4 orang sakit kusta ini lebih baik dari rajamu Yoram. 4 orang sakit kusta. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi nggak ada gunanya kita duduk-duduk. Sementara Yoram duduk-duduk dan sibuk yang nggak jelas, yaitu apa? Menggal kepala hamba Tuhan. Ini kan orang nggak jelas benar-benar, saudara. Ini orang bilang, ngapain kita duduk-duduk sampai mati? Ayat keempat, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Kita kalau di sini mati lapar, masuk ke kota mati lapar. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Saudara perhatikan ya, ini orang berpikir, saya kalau di sini mati. Saya kalau masuk kota mati. Saya kalau ketemu tentara Aram bisa hidup bisa mati. Daripada mati di sini pelan-pelan, udahlah sekalian aja kita ke sana. Mati ya mati, hidup ya hidup. Jadi 4 orang sakit kusta ini, ya, dia itu bertindak. Sementara Yoram melihat kanibalisme, dia sebagai raja diam aja. Gitu. Tapi 4 orang kusta ini bertindak. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia pergi ke perkemahan, perkemahannya udah sepi. Loh, kenapa ada sepi? Curiga dia. Begitu masuk benar-benar sudah nggak ada orang. Ternyata di situ kalau saudara membaca nantinya ya, dikatakan bahwa mereka tuh mendengar suara. Tuhan mengirimkan suara-suara ya yang ribut. Jadi mereka kira orang Israel tuh membayar orang Het dan orang-orang bangsa-bangsa kuat lainnya untuk melawan mereka. Jadi mereka tunggang-langgang kabur. Nah kalau saudara membaca konteksnya dalam kitab Raja-Raja, orang Aram sendiri pernah dibayar sama Israel, sama Yehuda untuk melawan Israel. Jadi karena punya uang, dia bilang, kamu mau nggak saya kasih duit, kamu nyerang Israel. Oh, oke, gitu ya, oke nih. Ya, waktu itu pertempuran Raja Asa dan Basa ya, Israel dan Yehuda. Yehuda bayar, jadi sewa preman itu ya. Nih saya bayar kamu. Akhirnya Aram karena dibayar, dia mau serang Israel. Nah sekarang orang Aram kepikir, wah ini saya menghadapi orang Het nih. Mungkin orang Israel sudah kekepung, dia bayar, lalu saya akan digempur. Dia lari tunggang langgang, saudara. Nah sudah lari, maka dia masuk. Begitu dia masuk, waduh ini kok semuanya ya makanan yang enak. Kita lihat saudara apa yang terjadi. Ayat 14 saya bacakan, tidak ada di slide ya. Oh bukan ayat 14. Ayat yang ke-5. Bangkitlah mereka masuk perkemahan orang Aram,
Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Jadi kalau Tuhan mau nyertai menang perang itu gampang. Cuma dengar suara aja kabur, saudara. Tuhan bisa bikin orang ketakutan dengar suara tunggang langgang gitu. Tidak ada pasukan, tidak ada apa, orang kabur ketakutan. Ya, jadi kalau Tuhan mau menyerang itu ya luar biasa. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri waktu senja meninggalkan kemah dan kuda. Ayat 8, ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut emas, perak dan sebagainya ya. Nah ayat 9, berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Lihat saudara, orang kusta loh, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Ingat Injil ya, kabar baik. Kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Nanti pergi ke istana raja, tapi raja nggak percaya ya. Jadi raja pun nggak percaya, mesti cek sekali lagi. Nah saudara, ini bagian ini seringkali dipakai untuk bahan perenungan ya, mengenai memberitakan Injil. 4 orang kusta ini dinyatakan lebih mulia ketimbang Yoram. Mereka menikmati segala hal yang baik, tapi mereka bilang, tidak patut kita ini tidak patut. Kita ini senang sementara ada orang yang akan binasa, ada orang yang mati di sana. Bagaimana mungkin kita menikmati semuanya itu, tapi masih banyak orang yang mati. Lalu mereka pikir, gak bisa begini. Kita mesti cepat pulang, kita mesti kasih tahu orang. Ini kita adalah mendapatkan hari kabar baik. Saya dapat kabar baik, saya harus beritakan ini. Saudara, memberitakan Injil itu kan seperti ini kan saudara. Orang kusta yang kasih tahu orang lain yang tidak ada pengharapan. Orang yang gak ada pengharapan, lalu mendengar berita yang akhirnya memberikan harapan pada mereka. Berita Injil, itulah Injil, kabar baik. Saya sekarang ada pengharapan, saya tidak lagi putus asa. Tetapi ketika saya bersenang-senang, masih ada orang loh yang akan mati kelaparan di sana. Apakah etis kalau saya diam saja? Apakah etis kalau saya tidak pergi memberitahu mereka? Tidak etis kata mereka. Lari mereka memberitakan. Itulah pemberitaan Injil saudara. Orang yang tidak ada pengharapan, mendapat pengharapan, lalu kasih tahu orang lain yang tidak ada pengharapan. Orang kusta yang memberitahu orang lain, itulah kita. Saudara. Kita tidak lebih baik, kita cuma orang kusta. Tapi kita mendapatkan berita yang baik dan tidak pantas. Saudara, kita kadang-kadang mendapatkan begitu banyak kuliah-kuliah yang baik, pemahaman Alkitab yang baik, tapi masih banyak orang yang mungkin sekalipun belum pernah dengar. Apa kita mau dengerin sendiri aja, atau kita mau bagikan link-link itu ke orang lain misalnya. Supaya ada orang lain juga yang bisa belajar firman Tuhan, yang mendapat kelimpahan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan Injil dari Tuhan. Apakah kita juga memberikan kesempatan orang lain juga untuk mendengarkan Injil? Mungkin ada satu daerah, ada satu tempat di mana mungkin seumur hidup mereka belum pernah mendapatkan kesempatan mendengarkan khotbah yang baik. Sementara ada begitu banyak orang mendengarkan begitu banyak dari begitu banyak hamba Tuhan pula. Apakah pantas kata orang-orang kusta itu? Apakah etis kalau saya masih ada di sini? Sementara mereka semuanya ada di dalam bahaya. Sementara mereka semua ada di dalam malapetaka. Mari kita segera pergi tinggalkan tempat ini. Makanan ada, emas perak ada, kita semua punya. Tapi kita pergi kasih tahu mereka. Supaya mereka juga berbahagia. Itulah kabar baik yang dibagikan. Itulah pemberitaan Injil. Saudara, ini bagian yang mengingatkan orang Israel mengenai pentingnya pertobatan, pentingnya kembali kepada Tuhan, kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan juga sekaligus menceritakan kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita harus siap sedia ketika Tuhan menghukum. Ketika Tuhan menghukum, mari kita berpaling kepada Tuhan, kita bertobat, kita minta dipulihkan, karena Allah itu adalah Allah yang pengasih, penyayang, besar kasih dan setianya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk
kitab Raja-Raja yang mengingatkan kami akan kemuliaan, kebesaran, dan kemurahan-Mu. Engkau menghukum mereka yang tidak takut akan Engkau, mereka yang menyimpang dari jalan-Mu, mereka yang menyembah berhala, yang berpaut kepada ilah-ilah kesia-siaan. Tetapi Engkau menunjukkan cinta kasih dan kebesaran-Mu kepada mereka yang setia, yang mengasihi Engkau. Sebagaimana Engkau mengasihi perempuan di Sunem, meluputkan dia dari segala bahaya. Tuhan, lihatlah akan kami dan luputkanlah kami dari yang jahat. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memelihara janji dan setia yang kami sudah ucapkan di hadapan-Mu. Kiranya kami boleh melakukan tugas kami sebagai umat perjanjian. Tuhan jagai kami, jangan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biarlah firman-Mu boleh menjaga setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa melihat apa yang dikerjakan oleh 4 orang kusta tersebut. Tuhan tolong supaya kami juga boleh membagi apa yang ada pada kami kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.